Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 200 Maret 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 200 Maret 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita kegiatan punguan marga nasional, penghargaan, infrastruktur, internasional, pendidikan, peresmian, kerjasama, pembinaan, pemilihan, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Maret 2024 pihaknya menyajikan berita punguan marga menggelar pesta bona tahun, peresmian jalan tol, penghargaan, infrastruktur, nasional, internasional, pendidikan, peresmian, kerjasama, pembinaan, pemilihan, bantuan, motivasi, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Hatopan Raja Toga Sitompul Dohok Boruna se-Jabodetabek Banten, Ketua Umum Jansen Sitompul SESH, menggelar Pesta Bona Tahun 2024 dengan tema Hendaklah Kamu Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Tujuan di Gedung Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Ketua Panitia Poltak P. Sitompul SESH dan penasihat Nelson P. Sitompul SEMM. Mereka introspeksi meninjau ke belakang dan mengarahkan hidup ke depan. Nasional. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, meresmikan 2 ruas tol tebing tinggi Indrapura dan tebing tinggi 50 yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Kedua ruas jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas kawasan ke kawasan pariwisata di Danau Toba, kecepatan logistik pelabuhan Kuala Tanjung, dan berkaitan dengan Keksei Mangkei. Nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama penjabat Gubernur Sumatera Utara Dr. Hasanuddin meninjau Sport Center Sumut dengan mengupayakan rampung akhir Juli 2024. Menko PMK berharap dengan adanya Sport Center Sumut semakin banyak lahir atlet berkualitas. Menpora berharap agar fasilitas yang ada di Sport Center Sumut digunakan untuk event berskala lokal maupun internasional. Penghargaan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas Pangeran Sojon Pandiangan Esut MM, meraih predikat zona hijau dari Ombudsman Republik Indonesia dan nilai 100 dari Monitoring Center for Prevention MCP yang dilakukan KPK. Penilaian ini menunjukkan bahwa DPM PTSP Kabupaten Kapuas masuk dalam kualifikasi layanan dengan kualitas tinggi. Ini merupakan bukti komitmen pelayanan prima dan integritas tinggi. Infrastruktur. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, meninjau pembangunan Bandara AHA Nasution di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal, yang telah mencapai 90%. Keberadaan bandara ini kelak dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menimbulkan efek positif pada perkembangan ekonomi regional. Kerjasama. Arif S. Trinugroho, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, mengatakan hubungan diplomatik pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Guangdong melalui program kerjasama sister provinsi telah terjalin selama 20 tahun pada resepsi Festival Musim Semi 2024 di Hotel Marriott Jalan Putri Hijau Medan. Saat ini sedang proses reaktivasi kerjasama antar kedua provinsi. Pemilihan. Nabika Anissa Salsabila Pasaribu mewakili Sumatera Utara di ajang pemilihan Putri Indonesia 2024 menemui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arif S. Trinugroho untuk memohon doa restu serta meminta dukungan seluruh warga Sumatera Utara dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dirinya akan mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jakarta. Pendidikan.
Dr. Randus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, hadiri Capping Day dan Finning Day Akademik Keperawatan Pemkab Tapanuli Utara Angkatan ke-21 tahun akademik 2023-2024 berjumlah 109 orang mahasiswa. Bupati memberi apresiasi dan motivasi dengan mengatakan perawat berkualitas merupakan profesi mulia dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Internasional, Insinyur Poltak Sitorus MSc, Bupati Toba, mengatakan event F1 Powerboat F1 H2OK2 digelar 1 hingga 3 Maret 2024 di Danau Toba. Event internasional ini hendaknya dimanfaatkan warga untuk mendapatkan manfaat peningkatan perekonomian dengan salah satunya menjual produk unggulan khas Toba seperti padi, beras, jagung, kopi, dan lainnya. Pendidikan, Dosmar Banjarnahor SE, Bupati Humbang Hasildutan, diwakili penjabat Sekda Kirstison Rudianto Barbun MPD, mengatakan pendidikan perlindungan kekayaan intelektual sangat penting pada acara agenda guru kekayaan intelektual RUKI, penandatanganan MOU terkait pelayanan hukum, PKS perjanjian kerjasama antar sekolah dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Rohani, Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, menghadiri pisah sambut Pastor Paroki Santo Mikael Pangururan dari RP Maseo Sitepu OFM Cup kepada RP Elio Sihombing OFM Cup. Bupati berterima kasih atas pelayanan dan kerjasama selama 7 tahun dalam peningkatan iman. Banyak pengayoman, pendampingan, dan peningkatan iman dilakukan bagi umat. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan "Waktu bukan hanya terus berubah, melainkan juga terus mengalir dan tidak akan kembali. Kita tidak dapat meminjam atau menyewa waktu. Kita tidak dapat meminta tambahan waktu. Tiap orang diberi jatah sama, yaitu 24 jam sehari. Persoalan sebenarnya bukan terletak pada kurang waktu, melainkan cara mengatur dan menggunakan waktu." Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Tertunda untuk Istimewa. Akhir bulan sekaligus akhir tahun, Nasya sangat manis dengan baju putih yang dikenakannya. Dia di pangku ibunya duduk 3 beranak di bangku paling depan. Pada sandaran bangku itu tertulis dengan tulisan besar ditempelkan Nasya Serenauli. Pesan etos, Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Perkuat budaya kompeten diri, hiduplah berbanding lurus. Jadilah pribadi yang kompeten dalam bidang pekerjaan Anda saat ini. Kompeten artinya mampu, sangat menguasai pengetahuan, dan terampil melakukan pekerjaannya. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 200 Maret 2024. Semoga dapat menyenangkan para hati pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.